Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera, salam JP2GI. Perkenalkan saya Amran Manalu, Wakil Ketua JP2GI, Bidang Kemitraan dan Komunikasi. Kita berjumpa kembali pada webinar Kusuma, Kurangi Susut Makanan Bergizi JP2GI. Pada webinar kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana UMKM, terutama sektor perikanan, dapat tetap berjalan dengan optimal selama pandemi COVID-19, sehingga status gizi dan imunitas masyarakat tetap terpelihara. Untuk membahas hal tersebut di atas, kita sudah kedatangan narasumber yang terdiri dari satu, Bapak Mahmud, SPI MSc, Direktur Pemasaran Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kedua, Bapak Dr. Marudut Sitompul, MPS, Ketua Bidang Ilmiah Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Ketiga, Ibu Stella Norhagen, PhD, peneliti dari Global Alliance for Improved Nutrition yang berlokasi di Jenewa, Swiss. Keempat, Bapak Dr. Andus Budi Mustopo, Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia. Dan yang kelima, Bapak Agung Nugroho, CEO Ultra Indonesia. Baik, kita akan segera mulai acara ini. Untuk itu, pertama kami akan mengundang Bapak Dr. Sunan Hadi Purnomo, selaku Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Waktu dan tempat kami silakan untuk Pak Sunan. Terima kasih Pak Amran, moderator yang memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan bahwa bisa menyelenggarakan acara webinar ini yang sangat strategis bagi bangsa dan negara kita. Soalnya menyangkut kesehatan, yaitu gizi, dan juga sebagai negara kepulauan yang menyajikan konsumsi ikan. Dan di sini kami terima kasih kepada para pembicara, yaitu Pak Mahmud, Pak Dr. Marudut Sitompul, dan Ms. Stella Norhagen, dan Pak Budi Mustopo serta Mas Agung Nugroho yang telah berkenan mengisi acara hari ini, dan juga kami mengucapkan dari JP2GI mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN, dan juga pada Krista Media yang memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan webinar ini. Memang ini adalah webinar yang kedua, yang pertama dulu sudah terselenggara dengan fokus pada hari menyusui waktu itu dunia, dan sekarang berfokus pada UMKM. Mengapa? Karena UMKM sangat strategis posisinya untuk membawa bahan makanan yang bergizi berupa ikan dari negara kepulauan ini kepada masyarakat yang membutuhkan kesehatan melalui suplai makanan yang sangat bergizi. Sehingga kita akan menerima masukan-masukan pada acara webinar ini, apa sih masalahnya, apa sih solusinya, dan sebagainya. Hal-hal yang selama ini barangkali ada yang belum kita pahami, akan mendapatkan salah satu masukan dari acara ini untuk memperkaya pengetahuan kita semua. Untuk itu kami memberikan semacam bonus kepada seminar ini berupa sebuah pantun. Pukul 8 esok bersaji, gabus panggang limau cumi, bakul ikan pemasok gizi, terus berjuang walau pandemi. Saya rasa demikian. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunan. Terima kasih Bapak Sunan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunan Hadi Purnomo sebagai selaku Ketua JP2GI, kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung menjadi member JP2GI, dan pendaftaran dapat dilakukan melalui website kami. Jadi di website kami ada tautan untuk registrasi sebagai Shalom, member. friend of Israel and devoted follower of Christ Jesus, our Savior and King. Bisa dibaca. Baik, kita akan memulai sesi diskusi kita hari ini.
kami mengundang Bapak Mahmud, SPI MSC, selaku Direktur Pemasaran, Dirjen PDSKP, KKP, RI. Bapak Mahmud, beliau lahir di Sumedang, saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Beliau pendidikan terakhir adalah S2. Bapak Mahmud akan menyampaikan materi tentang pemasaran produk perikanan dalam normal baru pandemi COVID-19. Kepada Bapak Mahmud, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada CP2GI, Pak Sunan, Pak Amran, dan teman-teman rekan-rekan dari CP2GI yang telah melaksanakan kegiatan ini dan mengundang kami untuk mengisi kegiatan webinar di mana ada normal baru untuk produk UMKM dalam pemasarannya. Ini seperti apa? Nanti kita akan lihat apa program-program kami di dalam mendukung UMKM meningkatkan usahanya. Mungkin nanti kami share screen kami saja mungkin ya, mohon maaf dari Chris. Terima kasih. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga bahwa dalam pandemi COVID ini ya kita sama-sama selalu meningkatkan kesehatan kita, menjaga supaya kita bisa survive, ya, lulus, bisa menjadi pemenang di dalam kondisi saat ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga protokol kesehatan, kemudian yang kedua juga kita selalu berdoa tentunya, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para narasumber yang telah hadir di sini untuk memberikan berbagai informasi kaitan dengan bagaimana posisi saat ini normal baru UMKM perikanan, dan kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan pemasaran produk kelautan dan perikanan pada normal baru. Ya, baik, kami akan share beberapa slide mungkin di sini. Mohon maaf, mungkin tadi baru di-share terkait dengan PDF-nya karena posisinya cukup berat. Di sini bahannya isinya video, Pak Sunan, mohon maafin. Jadi ada sekitar 600 megabyte, jadi yang tidak bisa di WA. Oke. Bisa terlihat ya, mudah-mudahan. Pak Amran bisa terlihat? Oke. Bisa Pak, bisa. Baik. Ini judul yang luar biasa. Pemasaran produk kelautan dan perikanan pada normal baru pandemi COVID-19. Ini kami sengaja mencantumkan beberapa food di bawahnya. Ini adalah upaya-upaya kami dalam pemasaran. Ada kaitan dengan Bangga Buatan Indonesia, ada Pasar Laut Indonesia, kemudian ada juga Twitter, ada Instagram, ada Friend, ada YouTube. Ini ada upaya kami dalam masa pandemi COVID ini memasarkan produk-produk perikanan, kelautan dan perikanan itu adalah menggunakan media sosial. Seperti itu. Karena kalau lihat dari pasar
offline itu posisinya saat ini banyak sedikitnya ada penurunan di sana. Kalau kita bicara terkait dengan pandemi COVID, tentu kita akan mengkilas balik gitu, seperti apa posisi awalnya gitu ya COVID ini. Mungkin kita bisa sedikit mengkilas balik ini posisi masuknya COVID ke Indonesia. Kami mengambil dari Kompas TV. Pertama kali orang Indonesia terkena COVID-19. Begitu sibuk. Yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri. Ini itu sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Pertama kali Indonesia terkena COVID-19. Nah, sekarang posisi per tanggal 8 September, ya ini kami ngambil 8 September, sudah 200.035 yang terkonfirmasi positif, gitu ya. Tapi alhamdulillah, sekalian sudah sembuh sekitar 142.998, dan yang meninggal dunia akibat COVID sekitar 8.230. Nah, kalau kita dilihat dari dunia, posisi Indonesia itu nomor 23. Ya. Nomor 23, kita lihat di sini kematiannya atau meninggal dunia 31 kematian dibanding per 1 juta penduduk. Gitu. Ini posisinya. Ya. Dan kalau lihat grafiknya ini sangat kita khawatirkan gitu ya, begitu linear meningkat seperti ini. Bahkan kemarin dapat informasi mulai lagi ada PSBB di Jakarta ya, sebagai contoh. Ini merupakan COVID. Bagaimana terkait perekonomian kita? Tentunya harus kita antisipasi apa yang harus kita lakukan dengan adanya seperti ini. Nah, ini banyak hal terkait dengan dampak COVID gitu ya, 19 ini. Ini terbesar, kita lihat 3 dampak besar pandemi COVID-19 yang dilaporkan oleh Republika. Ini berbagai media menyoroti hal ini. Daya beli masyarakat turun. Kemudian Pak Jokowi juga menyampaikan daya beli masyarakat menurun di tengah pandemi COVID. Sampai kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pun pada triwulan kedua atau semester 1 ya, triwulan kedua di sini posisinya -5. Ini ya, tidak hanya Indonesia, semua negara mengalami minus pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini, dampak pandemi ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh swasta, dan kita bersama, supaya kita bisa tetap ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, produk-produk perikanan bisa dipasarkan dengan baik. Ternyata yang terdampak cukup luas, itu kalau lihat dari usaha mikro kecil, menengah besar, usaha mikro kecil itu 99,99%. Jadi fokus kita kalau kita di sini, maka yang terdampak itu kalau lihat dari usaha itu adalah mikro kecil. Kenapa pemerintah saat ini lebih konsentrasi kepada mikro kecil? Kalau dilihat dari ini struktur dari usaha Indonesia, gitu ya, skala usaha Indonesia itu ternyata paling besar adalah mikro kecil. Sama halnya dengan
di pelaku usaha sektor kelautan perikanan. Gitu ya. Ini juga sama, jadi mikro kecilnya paling banyak. Ya, contoh di sini untuk pengolahan saja, mikro kecilnya adalah 62.000 usaha mikro kecilnya. Ya, pengolahan itu yang menengah besarnya 975 unit. Dan kita lihat sebarannya seperti ini. Jadi 98,46% usaha industri pengolahan itu adalah usaha mikro kecil. Dan usaha mikro besarnya hanya 1,54%. Dan sebarannya itu seperti ini. Yang paling banyak mikro kecil yang memang di Pulau Jawa. Sehingga tren pasar global itu mungkin hampir sama, di Indonesia pun sama. Akan terlihat bahwa pasar global setelah pandemi COVID ini, konsumen fokus kepada produk-produk yang convenience products, seperti yang prepackaged, portion, ya fillet, stick, frozen, yang shelf-stable gitu ya, seperti kaleng, botol. Ini konsumennya seperti ini. Dan alhamdulillah kalau kita lihat memang produk-produk kita untuk ekspor itu rata-rata ya seperti ini. Rata-rata gitu ya. Yang beku seperti itu, yang kaleng, ada yang fillet. Kemudian ada supplier ke food service, merubah strategi menjadi supplier ke pasar retail. Jadi yang banyak peningkatan ada di pasar-pasar retail. Yang food service itu yang memang ada perubahan-perubahan. Gitu ya, di situ walaupun ya saat ini beberapa negara sudah mulai kembali dengan new normal ini bergerak di food service kembali. Kemudian juga ada di Eropa, ini adalah dari sumber dari CBI ya. Eropa mendorong promosi produk lokal, ya, seperti Indonesia pun sama. Ada gerakan Bangga Buatan Indonesia, gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi untuk konsumsi lokal ini kita tingkatkan. Kemudian juga terkait dengan umur simpan, dan ada juga pengolahan teknologi robot dalam pengolahan. Sehingga kalau kita lihat dari ekspor, pemasaran ekspor ini ke luar negeri, dengan selama semester 1 2020, nilai ekspor itu meningkat, gitu ya, meningkat 6,9%. Nah, impornya nilai impor malah turun, gitu ya, di sini 5,9%. Kita memang ke dalam negeri banyak, tapi ekspor pun kita meningkat. Banyak negara-negara yang lockdown, kita memanfaatkan pasar-pasar itu dan kita masuk di dalam. Dan neraca perdagangan kita surplus semester 1 sekitar 2,2 miliar US dollar, ya, naik 8,3%. Ini peluang kita meningkatkan ekspor, selain juga kita meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kalau kita lihat satu persatu, memang negara ekspor kita adalah yang pertama adalah secara nilai itu Amerika Serikat 40,62% di semester 1 2020 ya. Dan ada di Tiongkok itu 15%, Jepang 12%, ASEAN 11%, dan Uni Eropa 5,36%. Ini adalah tujuan ekspor kita. Yang tadi sampaikan kita meningkat. Kalau kita lihat satu persatu memang per negara ya, ini secara volume, itu rata-rata kita ke Tiongkok meningkat ya. Ini secara volume 18%, kalau 19 ke 20-nya 14% meningkat, ke ASEAN juga meningkat, ke Amerika Serikat meningkat gitu ya. Yang menurun adalah ke Uni Eropa dan ke Jepang. Ini ada menurun ekspor kita. Jadi pada umumnya kita meningkat secara volume. Secara nilai pun ke Amerika kita meningkat posisinya. Kemudian ke Tiongkok meningkat secara nilai, ke Jepang menurun, ke ASEAN meningkat, dan ke Eropa menurun. Ini hampir sama dengan volume tadi. Dan apa yang meningkat di pasar luar negeri adalah ada udang gitu ya, untuk secara nilai kami lihat secara nilai. Kemudian yang kedua tuna cakalang, nomor 3 cumi, rajungan, dan rumput laut. Kalau kita lihat satu persatu, misalkan udang, kita cukup besar meningkatnya. Jadi 19 ke 20 meningkat 22,96%. Cukup meningkat. Ya, cukup besar meningkatnya. Tuna juga meningkat secara volume. Ini secara volume. Secara nilai juga udang 23% meningkatnya. Ini banyak orang meningkatkan konsumsi ikannya, gitu ya, termasuk udang. Sehingga kita memang arahan Pak
Presiden itu fokus ke budidaya dan diminta untuk udang itu kita tingkatkan. Dan ini terbukti kita semester 1 2020 itu meningkat cukup tinggi dibandingkan 2019. Nah, gimana pemasaran domestik dengan kondisi pandemi COVID? Ini pasar domestiknya, ini rata-rata di pasar offline, contoh misalkan di sini pasar Jakabaring, pasokan turun, pasaran turun, harga turun. Ini posisi per 11 Mei ya, pas pertama COVID Maret, April, Mei ya, pertengahan itu Mei. Itu rata-rata menurun di pasar offline. Tapi secara pasar, ada banyak yang pindah dari pasar offline pindah ke pasar antar. Kemudian ada pasar online-nya meningkat gitu ya. Ini contoh beberapa pasar yang ada perubahan. Misalkan di pasar Bintaro beralih ke pesan antar, pasar BSD beralih ke pesan antar. Jadi ada perubahan perilaku yang semula itu ada pasar offline, sekarang beralih ke pasar online. Ini posisi di pasar domestik kita. Sehingga kita bisa lihat di pasar offline tetap kita memberikan protokol kesehatan tetap jalan beberapa pasar offline, tapi kita memberikan panduan protokol kesehatan. Seperti sini, ya contoh misalkan di sini, nah di kita ada bagaimana itu memperkenalkan COVID, itu seperti apa, gejalanya apa, penularan seperti apa. Ini kita sampaikan. Ini ada buku panduan kita untuk pasar-pasar yang offline. Kita sampaikan ke mereka dan kita distribusikan supaya dipatuhi protokol kesehatan di pasar-pasar offline. Ini yang kami lakukan, dan mudah-mudahan ini dipatuhi oleh masyarakat, terutama para pedagang dan pembeli untuk pasar-pasar ikan. Kita mensosialisasikan supaya masyarakat aware bahwa protokol kesehatan itu harus betul-betul dipatuhi di dalam melaksanakan jual beli di pasar-pasar tersebut. Ini yang kita berikan kepada mereka. Nah, apa yang peluangnya? Ternyata pandemi COVID itu memberikan peluang. Peluang apa saja yang bisa diambil dari posisi pandemi COVID? Yang pertama, preferensi konsumen. Tadi saya sampaikan bahwa mereka lebih kepada produk-produk yang ready to cook, ready to consume, ya, jadi friendly. Ya, contoh ya ini beberapa produk-produk tersebut. Dan ini cocok apa yang dilakukan oleh GP2GI ya, bagaimana pasca panen bisa meningkatkan gizi, ya, dengan membuat barang-barang atau produk-produk yang ready to cook atau ready to eat. Kemudian juga berkembang juga meningkat program-program bantuan. Ini juga produk-produk UKM banyak digunakan untuk produk perikanan untuk bantuan sosial. Itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yang tumbuh preferensi masyarakat terhadap produk yang tahan lama. Jadi ikan-ikan yang tadi sampaikan, ada ikan kaleng, ikan kering, itu mereka banyak memilih produk-produk tersebut. Dan yang terakhir ini adalah berkembangnya pemasaran berbasis online. Mungkin kami akan coba melihat bagaimana pemasaran berbasis online tersebut. Tadi pas pembukaan saya melihat beberapa slide ya tentang kenapa anak muda sekarang tidak berbisnis online gitu ya. Gadget tersebut bisa digunakan untuk berbisnis atau melakukan pemasaran jual beli melalui online. Ya. Ini data 2018 ya, bahwa kita memiliki populasi yang cukup besar sampai 265 juta jiwa gitu ya. Kemudian juga yang penggunaan internet juga kita sampai 132 juta, sosial media 130 juta, mobile usernya 170 juta, mobile social usernya 120 juta. Ini ada peluang bahwa masyarakat Indonesia itu sudah melek terkait dengan IT, terutama melalui mobile phone, udah 91%, dan smartphone 60%. Ini peluang bagaimana masyarakat dalam kondisi pandemi COVID yang posisinya banyak di rumah, tetapi tetap mereka memerlukan makanan. Sehingga UMKM itu memanfaatkan peluang ini. Dan kita tentu akan fasilitasi selaku pemerintah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ini contoh fasilitas pemerintah adalah kita membangun sebuah website Gerakan Nasional Bank Indonesia melalui Pasar Laut Indonesia.
di Pasar Laut Indonesia ini adalah bisa para UMKM langsung mendaftar. Ini contoh di sini. Daftar, kita membuat database di dalamnya, kita bisa melihat bahwa ini posisi kemarin, posisi soft launching, sudah ada 805 UMKM masuk di dalamnya, dan semua bisa melihat di sini. Sebagai contoh, kita akan bisa melihat misalkan kita menginginkan produk kerupuk ikan gitu, yang sudah bersertifikat halal, itu bisa dilihat di sini. Nah, di mana saja, apakah dekat dengan lokasi tempat tinggalnya, karena bisa langsung di link nanti dijual oleh melalui platform apa, digital marketing apa, itu bisa dilihat di situ. Oh, sudah dijual melalui misalkan Grab, Gojek, misalkan, itu sudah bisa di link seperti itu. Orang bisa memesan langsung, nanti masuk ke platformnya dari online shopping tadi, ya, marketplace tadi. Kita bisa melihat satu persatu. Ini udah 805 pas soft launching 19 Agustus kemarin. Sekarang mungkin sudah lebih dari 1000 karena daftarnya adalah silakan voluntary bobas gitu daftarnya. Dan di sana juga ada Instagramnya juga bisa dilihat, ada Twitternya juga. Nah, kami melakukan kerjasama digital marketing dengan beberapa marketplace. Nih, itu yang kami lakukan. Kami melakukan kerjasama dengan Aruna, kemudian dengan Tanihub, dengan Grab dan Gojek. Ini yang dilakukan pada 19 Agustus 2020. Mereka berkomitmen untuk membantu UMKM di dalam memasarkan produknya. Selain memasarkan, juga melakukan pendampingan. Jadi marketplace ini tidak hanya memasarkan, tapi melakukan pendampingan termasuk sampai kepada pembiayaan. Ya. Ini beberapa komitmen mereka bisa kita dengar. Misalkan ini dari Aruna. Jadi Aruna ini memang salah satu startup di mana kita sebuah platform yang mewadahi pertemuan antara nelayan dan juga buyer. Yang dimana dengan cara seperti itu, nelayan tidak perlu lagi melalui rantai pasar yang begitu panjang. Sehingga ketika nelayan itu menjual hasil tangkapnya melalui Aruna, margin yang diperoleh oleh nelayan sendiri itu cukup tinggi. Kemudian di harga end buyer kita pun harganya cukup lebih murah. Jadi dengan begitu permintaan end buyer-nya melimpah dengan harga yang lebih murah, kemudian dari nelayannya sendiri itu lebih untung untuk segi marginnya, kemudian juga lebih sustain permintaan untuk ikannya sendiri. Sehingga masyarakat di Indonesia ini tidak perlu lagi membeli ikan dalam bentuk yang banyak, tapi sekarang mampu mencicipi hasil tangkap laut nelayan Indonesia dengan kemasan yang ini yang disampaikan oleh Aruna, ya, bagaimana memotong tata niaga gitu ya, rantai tata niaga sehingga produsen lebih untung dan pembeli juga lebih untung. Nah, kalau ini dari Tanihub sebagai contoh misalkan. Setelah panen 100% hasilnya itu diserap oleh Tanihub gitu ya. Kenapa? Karena Tanihub seperti yang sudah diketahui, kita udah punya aplikasi e-commerce basis, semuanya berisi untuk bahan pangan, jadi dari mulai beras, minyak, ikan, ayam, telur, terus sayur, buah, dan lain sebagainya itu ada dalam satu aplikasi gitu ya. Itu adalah platform yang memang kita gunakan untuk melakukan proses pemasaran online. Selain kita juga jualan offline gitu. Jadi kita juga supply ke Horeca, kita juga masukin ikan dan lain sebagainya itu ke Modern Channel. Pokoknya kita juga jalin offline dan online. Dalam rangka apa? Supaya serapannya itu semakin besar. Gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya ini pain point-nya teman-teman di lapangan. Ada yang mau nyerap nggak? Ada yang mau beli nggak? Gitu ya. Selama ini alhamdulillah lancar, tapi online commerce-nya kita itu memang masih adanya di Jakarta untuk Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, gitu ya. Itu cakupan areanya kami yang sudah komplit, ada supply, ada demand. Yang menurut saya penting juga, kita saat ini udah serap ikan fresh maupun olahan. Gitu. Jadi teman-teman yang memang UMKM yang memproduksi ikan yang sudah diolah juga bisa onboard dalam platformnya kami. Ini adalah dari Tanihub, bagaimana mereka komitmen untuk bisa memasarkan produk UMKM. Jadi Aruna ini memang salah satu.
bagaimana terkait dengan ini dari Grab? Grab sebetulnya dari awal Grab itu didirikan, kita ini juga bertumbuh dan besar dari UMKM. Jadi di Grab itu kita punya program yang bagaimana program ini bisa membantu UKM. Seperti lihat di slide ini, kami memang memiliki sekitar 500.000 mitra yang tergabung dalam ekosistem Gojek. Nah, dari mereka ini kebanyakan atau sekitar 95% merupakan UMKM. Jadi disitulah kelihatan betapa erat hubungan Gojek dengan UMKM ini. Jadi dari sisi bisnis model yang kami miliki memang sangat berkaitan dengan UMKM. Nah, cuman setelah pandemi yang kelihatan ini sangat menarik adalah dalam 4 bulan terakhir ini jumlah UMKM yang masuk itu bertambah 120.000. Jadi ini dalam waktu yang sangat singkat, UMKM yang tergabung bisa naik dengan jumlah yang sangat besar. Ini menunjukkan beberapa hal sih. Satu, bahwa memang pandemi ini membuat UMKM ini berusaha untuk beradaptasi dengan situasi di mana mereka tidak bisa langsung kontak dengan pelanggan, sehingga mereka mencari solusi untuk melakukan penjualan secara online. Kan dari Grab sebetulnya. Itulah beberapa komitmen dari Grab, Gojek, Aruna, dan Tanihub yang telah sama-sama melakukan kerjasama dengan kami dan terus melakukan pendampingan dengan UMKM, dan sebentar lagi kita juga akan follow up hal ini. Akan ada pertemuan-pertemuan dengan UMKM untuk membina, mendampingi UMKM bisa memasarkan produknya. Selain itu juga kami kerjasama dengan beberapa startup produk perikanan. Ini ada anak-anak muda dalam DigiFish tahun 2018 ini sudah banyak, lebih dari 20-30 startup perikanan yang siap untuk memasarkan produk-produk perikanan, baik dari pembudidaya, nelayan maupun para pengolah. Dan kita juga melakukan ada beberapa kegiatan pusat kewirausahaan untuk KKP, juga ada menjual produk-produk UMKM secara online. Kemudian juga kalau ikan segar, ada ikan segar Indonesia, kita juga ada kerjasama. Ini berlokasi di Pasar Ikan Modern Muara Baru untuk memasarkan produk-produk ikan segar. Bahkan ada moto ayo bantu nelayan, kita tetap berpenghasilan. Ini seperti itu moto-motonya. Kemudian juga kita ada bazar online komunitas UMKM binaan KKP. Ini biasanya bazarnya offline di KKP, kita juga membantu mereka untuk bazar online komunitas UMKM binaan KKP. Ini yang kita lakukan untuk memasarkan produk-produk UMKM. Selain itu juga ada beberapa media sosial untuk meningkatkan pemasaran UMKM melalui media sosial, bisa juga untuk komunikasi, informasi, dan edukasi melalui ada Instagram, ada Friend, ada juga Twitter, ada juga YouTube. Jadi silakan bisa juga dibuka oleh Bapak Ibu sekalian. Webinar-webinar kami juga bisa dilihat dari YouTube di Jen PDS, seperti yang tadi sampaikan, ada launching, soft launching, ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan bisa dibuka di YouTube Jen PDS. Dan itu kami juga ini masih dalam proses bagaimana kita meningkatkan pemasaran produk-produk perikanan melalui Gemarikan berbasis mobil aplikasi. Di dalam mobil aplikasi ini ke depan, mudah-mudahan di bulan Oktober atau November ini sudah di-launching pada saat Hari Ikan Nasional. Di dalamnya ada katalog ikan, ada resep ikan, ada info yang lain, ada info restoran. Melalui Google Map bisa kelihatan bahwa di beberapa lokasi itu ada kegiatan-kegiatan terkait dengan produk perikanan. Ini yang kita lakukan, Bapak sekalian. Oleh karena itu, ya inilah bentuk promosinya melalui sebagai contoh ini dalam soft launching gerakan Nasional Bangga Indonesia melalui Pasar Indonesia. Kita mempromosikan beberapa produk. Contoh di sini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah meluluhlantahkan perekonomian global, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya usaha mikro kecil dan menengah, sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah tak tinggal diam. Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan mewujudkannya lewat kampanye tagar Pasar Laut Indonesia.
Beragam program telah disiapkan untuk mengangkat bisnis usaha mikro kecil dan menengah, sektor kelautan dan perikanan, agar menjadi usaha yang unggul dan berdaya saing. Promosi yang gencar dilakukan melalui berbagai media sosial. Diharapkan mampu membuka pangsa pasar bisnis UMKM yang semakin luas, tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di pasar internasional. Beragam pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM sektor kelautan dan perikanan terus dilakukan, mulai dari standar produksi, desain kemasan, pembiayaan, hingga akses pemasaran secara online, sebuah sistem jualan yang ampuh dan efektif saat kita memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Saat ini, KKP telah menyeleksi lebih dari 800 UMKM untuk dipromosikan sebagai bagian dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kampanye Gernas BBI-KKP dengan tagar Pasar Laut Indonesia mengajak masyarakat untuk membela para pejuang perekonomian mikro dan kecil ini. Dengan membeli produk-produk mereka, kita telah mewujudkan semangat gotong royong yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan bangga menggunakan produk Indonesia hasil UMKM kelautan dan perikanan, kita tak hanya membantu para pengolah dan pengasar UMKM saja, namun juga akan memberikan efek balik yang akan dirasakan oleh para nelayan dan pembudidaya ikan. Kini, saatnya membuat mereka tersenyum dengan membeli produk rakyat, produk-produk UMKM yang beragam dan bermutu. Untuk kita semua yang bangga buatan Indonesia, ini saatnya maju bersama, membanggakan anak bangsa, membeli produk negeri sendiri melalui Pasar Laut Indonesia. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud atas presentasinya dan informasi yang sangat bermanfaat. Kita akan di sini kami sudah menerima ada beberapa pertanyaan nih Pak. Salah satunya adalah bagaimana kalau UMKM mau join di pasar laut Pak? Ada syarat-syaratnya Kak Pak yang untuk diinformasikan? Oh itu silakan langsung saja buka website kami Pasar Laut Indonesia. Di situ langsung ada daftar, ya. Jadi bisa langsung daftar di situ secara secara online langsung saja. Nanti kita akan lihat nanti apabila itu memenuhi persyaratan, kita membagi tiga kategori. Ada namanya UMKM binaan, ada UMKM bagus, dan ada UMKM unggulan. Nah, ya UMKM unggulan itulah yang biasanya diambil oleh pasar untuk bisa dipasarkan. Tetapi kalau masih binaan, kita lakukan pendampingan. Nanti seperti misalkan PART, nanti seperti itu yang belum, misalkan atau izin edar lainnya, ada syarat-syarat halal dan lain sebagainya. Nanti kita ada pendampingan di sana. Kita mengetahui persis bagaimana UMKM titik awalnya seperti apa. Itu Pak Amran ya. Jadi tinggal langsung websitenya sudah kami share bisa juga kami nanti sampaikan bahwa websitenya adalah pasarlautindonesia.go.id gitu ya. Nanti bisa saya tuliskan di sini, mungkin nanti kita sampaikan. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih buat peserta juga yang masih memiliki pertanyaan, nanti bisa menuliskan di kolom chat kita, nanti kita bisa sampaikan ke Pak Mahmud dan berikut dengan timnya. Terima kasih Pak Mahmud. Berikutnya kita akan
kita akan mengundang ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Marudut Sitompul, Ketua Bidang Ilmiah DPP Persagi.